This is Claudio Kiren featuring Prewo Music. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat tidak menurut perintah agama. Idul Fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang yang habis marah di hari lebaran. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat tidak menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya yang kami cintai ibu-ibu Al-Fatah sehat? Ini dia nih, kompak ya judulnya ya. Baik, khususon yang kami muliakan, yang selalu kami kangenin selalu, ibu bunda semua Al-Fatah, alhamdulillah sudah hadir di sini. Mungkin yang belum masih dalam perjalanan. Khususon yang kami cintai, yang kami sayangi, guru kita Al-Mukarramah Ibu Haja Faiza, alhamdulillah sudah datang sehat-sehat bunda. Alhamdulillah. Senang kalau dengar semuanya sehat. Ya itu dia, terutama ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi Allahumma wasallim. sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi Allahumma sholli wasallim. ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa Belajar agama Islam. Mudah-mudahan dengan kita belajar, kita akan mempunyai bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات آمين. وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات آمين. وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات آمين. وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة. masuk di kita MC kita, jadi setiap ada pengajian juga bagus. Terima kasih Mbak Rita. Juga tidak lupa yang kami hormati orang tua saya, Ibu Li, Ibu Mur. Alhamdulillah beliau juga bisa hadir.
Tidak lupa yang kami hormati Ibu Ketua LMK juga alhamdulillah hadir. Kedepannya tambah sukses. Dan saya juga laporkan kepada Pak Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah Kumpul di RW 06 ini ada 4 musola, ada 1 masjid. Saya bilang yaitu Al Khairiyah Ibu Mudakir, Al Mukaromah di Rawajaya, Kita inginkan hawa nafsu kita umbar semua. Apa yang kita cari tentang dunia dapat semua. Tapi ternyata kualitas kehidupan akhirat kita tidak ada. Sholat sering kita tinggalin, ngaji yang mestinya wajib sering kita tinggalin. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, atau banyak hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim al muslimah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi laki-laki muslim dan perempuan, muslim laki-laki dan perempuan. Atau hadis yang lain, carilah ilmu dari mulai ayunan sampai liang lahat. Artinya mulai dari kecil kita sudah diajarin buat nyari ilmu sampai kita meninggal. Jadi pensiunnya kita nyari ilmu itu ketika sudah diambil nyawa kita. Jadi belum terlambat, Bu. Umpama kalau tadi beliau bilang ada yang ada yang sudah bisa ngaji, ada yang belum bisa ngaji. Jangan malu, jangan pernah malu. Kalau malu ya nanti tidak bisa terus seumur hidup. Kalau mohon maaf. Kalau kita belum bisa baca Quran, kemudian kita malu untuk belajar, maka nggak bisanya kita itu sampai akhir hayat kita. Tapi kalau malunya kita buang, kemudian kita mau mulai untuk belajar, maka hanya sampai di situ kebodohan kita. Setelah itu kita mulai bisa dan seterusnya, sampai akhirnya kita bisa lancar baca Quran, betul kan? Nah itu luar biasa. Quran itu manfaatnya, mohon maaf, nggak cuma di dunia. Lebih besar manfaat Quran yang kita baca itu di akhirat justru. Kalau di dunia cuma bisa menangin hati aja. Kalau di akhirat nanti itu luar biasa. Dari mulai kita diangkat nyawa kita dari badan kita, Quran yang kita baca sudah mulai berfungsi dari sana. Sudah mulai berfungsi, sudah nemenin kita ketika kita dimandikan. Ada orang datang, Quran ada di dekat kepala kita. Dimandikan, dia ada di dekat kita. Dikafankan, itu antara kain kafan dan dada itu ada dia. Kemudian ketika malaikat mungkar dan nakir bertanya kita di kuburan, Quran akan tetap berada di sampingnya, tidak mau pergi dia, tidak mau pergi. Kata malaikat mungkar nakir, menjauh dulu sebentar, saya mau nanyain dulu nih jenazah, karena tugas saya adalah menanyakan jenazah. Ketika mereka masuk ke dalam kubur, bagi kami, kata dua malaikat itu, malaikat mungkar dan nakir itu, menjadi kewajiban kami untuk nanyain semua manusia yang baru masuk dalam kubur, mesti saya tanya semua. Jadi pinggir dulu sebentar. Tapi apa kata Quran? Nggak bisa mas, nggak bisa bang. Monggo silahkan lanjutkan tugas anda, tanyakan sama dia. Kalau itu tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala, silahkan tanyain dia. Saya nggak mau turut campur kok, enggak. Saya cuma nemenin dia aja, saya nggak mau jauh dari dia. Ketika ditanya kenapa nggak bisa jauh, iya karena dulu ketika dia hidup di dunia, dia juga tidak pernah jauh dari itu. Luar biasanya Al-Quran, luar biasanya. Baru sampai itu sampai hari kiamat, Al-Quran itu akan tetap menemui kita. Jadi jangan bosan, jangan jenuh, jangan apalagi malas, buang semua itu. Kenapa? Karena Quran itu insya Allah bermanfaat lebih besar nanti di akhirat daripada di dunia. Itu tentang Al-Fatah yang setiap hari Ahad, Sabtu dan Ahad belajar Quran, belajar fikih, belajar tafsir, terjemah Quran, itu luar biasa. Kemudian tentang halal bihalal itu memang tradisi budaya, tetapi manfaatnya luar biasa juga. Nabi SAW menyampaikan, ya ayuhanna, dalam satu hadis beliau menyampaikan, kalau kita pingin masuk surganya gampang, ada 4 cara.
ingin masuk surganya dengan selamat dengan mudah itu 4 cara. Kata Nabi, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang pertama kata Nabi, afsyus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam. Salam ini luar biasa Bu, walaupun kalimatnya cuma assalamualaikum, assalamualaikum, tapi itu doa yang luar biasa buat kita. Keselamatan semoga atasmu, keselamatan semoga atasmu, itu salam. Dan pahala salam itu luar biasa. Sunnah hukumnya, tapi pahalanya lebih besar dari yang atau banyak hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim al muslimah. Untuk menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi laki-laki muslim dan perempuan, muslim laki-laki dan perempuan. Atau hadis yang lain, carilah ilmu dari mulai ayunan sampai liang lahat. Artinya mulai dari kecil kita sudah diajarin buat nyari ilmu sampai kita meninggal. Jadi pensiunnya kita nyari ilmu itu ketika sudah diambil nyawa kita. Jadi belum terlambat Bu. Umpama kalau tadi beliau bilang ada yang ada yang sudah bisa ngaji, ada yang belum bisa ngaji. Jangan malu. Jangan pernah malu. Kalau malu ya nanti tidak bisa terus seumur hidup. Kalau mohon maaf. Kalau kita belum bisa baca Quran, kemudian kita malu untuk belajar, maka nggak bisanya kita itu sampai akhir hayat kita. Sampai akhir hayat kita. Tapi kalau malunya kita buang, kemudian kita mau mulai untuk, masih agak berat buat kita. Kadang-kadang kita masih menghabiskan malam kita hanya untuk tidur sampai pagi, subuh. Kadang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain ada 7 orang. Ini 3 orang saja. Yang pertama wasilur rahim. Orang yang menjaga silaturahminya dengan baik, besok di padang mahsyar akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Panas barangkali, tapi dia tidak akan merasakan panasnya sinar matahari yang hanya jaraknya hanya beberapa meter di atas kepala kita. Yang kedua, seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dengan anak-anak yatimnya, kemudian dia membesarkan anak yatim itu sampai mereka besar, sampai Allah memberikan kecukupan kepada mereka. Dia tidak nikah lagi, urusin aja tuh anak yatim tuh. Urusin anak yatim sampai mereka besar, sampai dia meninggal. Itu diberkahi oleh Allah dan dia akan mendapatkan
naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Yang ketiga, seorang laki-laki yang punya makanan kemudian mau berbagi untuk anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Ini 3 golongan yang insya Allah kelak di yaumil qiyamah akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Yauma la dhilla illa dhillah. Tidak ada perlindungan ketika itu kecuali perlindungan Allah taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara 3-tiganya. Aku belakangan. Iya. Ini cucu lagi pada nginep. Sinnal Qur'an tajalla sultanun nafsi dawana wa belakang belum. Nggak ada foto, nggak ada foto, karena aku nggak apa-apa. Harus ada musik nih, harusnya ada musik. Nah, kan terakhir saya kan. Terakhir.